Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima, nasihat tentang 6 perkara. Pada bab ini terdapat 17 nasihat, terdiri 2 hadis dan selebihnya adalah athar. 17 nasihat, 2 hadis, selebihnya adalah athar. Athar sahabat atau hadis mauquf. Enam perkara asing pada 6 tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi'a. Ada 6 perkara yang asing di tempat 6 tempat. Ada 6 yang asing menduduki 6 tempat. Yang pertama, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid terasa asing fima ing dalam baina qaumin, di antara kaum la yusalluna fi, yang tidak pernah sholat di dalam masjid. Masjid asing ketika tidak digunakan sholat. Wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi.
mushaf Al-Quran jadi asing tatkala ia berada di tempat yang tidak pernah membaca Al-Quran. Letakkan di atas pintu sampai jamuran. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. Quran menjadi asing di tempatnya orang-orang fasik. Orang fasik menyimpan Al-Quran, disimpan tok. Wal mar'atul muslimatu sholihatu gharibun fi yadi rajulin zalimin sayil khuluq. Wanita muslimah yang soleh asing di tangan laki-laki yang zalim dan buruk akhlaknya. Wanita muslim yang soleh menjadi asing ketika berada di tangannya laki-laki yang zalim dan buruk akhlaknya. Warrajulul muslimus soleh gharibun fi yati mar'ati radiyati sayiatil khuluq. Laki-laki muslim yang soleh asing di dalam tangannya seorang wanita yang jelek perangainya, akhlaknya buruk. Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Orang alim menjadi asing di antara kaum-kaum yang tidak mau mendengarkan kepada orang alim. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat, nadhar rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ada 6 orang yang asing di 6 tempat. Masjid asing di tempat orang tidak pernah sholat. Masjidnya bagus, besar, pinggir jalan, orang yang tidak pernah sholat. Nah itu gharib dia. Gharib itu asing. Gharib itu ya asing lah. Wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Mushaf Al-Quran menjadi asing apabila berada di tempat kaum yang tidak mau membaca. Ini banyak sekali di rumah-rumah ya. Rumahmu ada rumahnya Quran? Ada di rumahmu Al-Quran? Ada. Pernah kamu baca? Enggak. Ini Quran sengsara dia. Mushaf Quran sengsara. Kenapa? Tidak pernah dibaca. Sampai lumutan. Letakkan di atas lagi letaknya. Sampai debu-debu tebal 1 cm. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Masih lumayan itu. Ada lagi Quran yang asing di tempat orang-orang fasik. Belas tidak pernah dibaca. Mau cotok raiso. Baca aja tidak bisa. Itu banyak sekali Quran-Quran yang sengsara dia. Dibaca tidak pernah. Kenapa? Mereka fasik. Wal muslimatu sholihatu gharibun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluq. Wanita muslimah. Dengar baik. Nanti kalau kalian bersuami, pilih yang baik akhlaknya ya. Jangan sembarang kena pidak sikile di bis dadi jodoh. Ya, makanya harus kalian pilih. Jangan sembarangan orang. Pilih yang kamu kenal betul. Atau kalau pacaran dikenal betul.
kamu kenal siapa dia, anak siapa, bagian orangnya kamu kenal betul. Jangan sampai kalian pokoknya untuk pasangan, ndak, ya, jangan seperti itu. Tapi pilihlah pasangan yang benar-benar kalian kenal. Bila perlu santri, nah itu baik. Tapi kalau ndak, Anda asing nanti. Ini sudah hari keberapa ini? Sudah pada 2 hari ya hujan. Karena sudah hari sekian berarti kalian sudah banyak ngobrolnya. Nanti kalau sudah di rumah apa yang harus kalian lakukan? Nah itu berapa hari lagi? Rabu, Kamis, Jumat, nah, Sabtu, 4 hari lagi. Makanya kalian sudah mulai siap-siap. Wis toto? Belum. Jadi kemarin kan saya ngawasi di masjid sana. Kelompok-kelompok ngobrol semuanya, ndak pernah dengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari ustadznya. Wah, iki ternyata juga sama di sini ya. Ngobrol dewi-dewi. Kamu lihat sana ngobrol dewi, lihat. Ayo ngobrol dewi. Ndak dengarkan, Kak. Jadi kata-kata ustadznya tidak didengarkan. Katanya ngaji, ya. Tapi tidak dengarkan apa yang diucapkan oleh ustadznya. Ini saya lihat di sana, loh, iki anak-anak terus ngobrol dewi. Kalau ngaji pagi ndak, menang semua, turu. Turu semua. Kalau ngaji pagi ndak, turu gitu loh. Oh, ndak ngobrol itu turu, karena apa? Sekarang kan ada harapannya, ndak lama lagi akan maghrib, jadi diceritakan. Ya, itu memang penyakit pengajian posoan seperti itu. Kapan saja itu posoan begitu. Semakin hari semakin banyak kelompok-kelompok ngaji terus ngobrol dewe, bicara soal hari raya nanti kemana saja. Nah, itu ya. Tolong 4 hari lagi. Mudah-mudahan tidak hujan. Tadi di Cukir sana hujan lebat, hampir tidak berangkat saya. Ternyata sini tidak hujan ini. Ya, tolong dengarkan baik-baik, tidak usah ngobrol. Apa? Ada anjing? Hah? Masa ada anjing sini? Ya. Jangan ngobrol dewe, jadi dengarkan baik-baik. Ini kan pengajian namanya. Pengajian ada yang bawa kitabnya, ada yang enggak. Yang enggak ini yang berbahaya. Ngelompok gitu terus ngobrol dewe, bicara soal hari raya nanti kemana Anda. Oh, pakai mobil atau tidak? Wah, ketemu dengan siapa saja? Wah, itu yang diobrolkan. Ada yang pakai nulis. Nah, itu yang bagus ditulisnya. Ada berapa sang asing tadi? Nah, yang jawab di sana, yang sana tidak ada jawabnya. Ada berapa? Alhamdulillah, ternyata telinganya 2 bisa sini. Kelebihan wanita memang itu. Wanita itu bisa 6 sekaligus dalam satu pekerjaan. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki fokus 1. Perempuan bisa 6 sekaligus. Seperti apa 6 sekaligus? Gendong anak 1 toh, nyapu, liwet, ngawasi liwetnya, gitu, dengarkan radio, itu bisa. Terus apa lagi? Pokoknya 6 bisa. Itu wanita, perempuan luar biasa. Oleh karena itu sang suami menjadi sedikit, semakin lama semakin sedikit, 1 tok itu.
Makanya semakin lama sang suami menjadi digentai terus oleh istrinya. Ngomong, suami tidak bisa, laki-laki tidak bisa konsentrasi, banyak tidak bisa. Nyapu tok, ngomong tok, ngeliwat tok. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan enggak, sambil nyapu, ngomong, gendong anak, terus 6 bisa. Orang meneliti 6 sekaligus dilakukan. Itu perempuan. Luar biasa perempuan, semakin lama semakin bisa memecah dirinya menjadi banyak sekali. Sambil ngomong, mendengarkan, itu sambil ngomong sendiri, mendengarkan ustadznya, sambil main-main, bisa, main catat tangannya, bisa. Itu bisa wanita. Tapi laki-laki tidak bisa gitu. Ya, itu bekal nanti kalian kalau sudah dewasa. Ojo tok gentai suamimu, karena suamimu tidak bisa banyak seperti Anda. Suami nanti lihat perempuan menyuruh suaminya, nanti ya ngelewat, ngomong, nyapu, itu tidak bisa, tidak didengarkan. Satu tok yang dengan ngelewat tok, itu, atau nyapu saja, tidak bisa yang lain. Tapi perempuan bisa begitu. Itu hebatnya kaum wanita. Wanita bisa 6 sekaligus, satu keadaan bisa 6 sekaligus. Itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Paham ya? Nanti makanya hati-hati. Nanti kan sang suami digetai terus. Ngomong dulu. Enggak. Memang laki-laki tidak bisa cabang-cabang. Itu rahasianya laki-laki dan itu rahasianya perempuan. Perempuan bisa cabang-cabang, tetapi laki-laki tidak bisa. Itu alamiah itu. Itu alamiah, bukan orang tertentu, tapi alamiah begitu. Sedang ngetik, panteng ngetik saja. Perempuan ngetik sambil ngomong, sambil dengar radio bisa. Baik ngetik, dengar radio, ngomong bisa. Itu hebatnya perempuan. Laki-laki tidak bisa itu. Ya. Itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Wanita yang solehah, muslim, solehah, asing di tempat orang laki-laki yang zalim dan akhlaknya buruk. Sebaliknya, rajul yang muslim, yang soleh, asing di tangannya perempuan yang akhlaknya buruk. Tidak bisa campur itu. Tetap mesti al-alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Orang alim menjadi asing di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau mendengarkan. Jadi jangan sampai saya ngomong kalian tidak dengarkan. Nah itu asing berarti. Yang alimun gharibun baina qaumin yasma'una ilaih. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Kita butuh kasih sayang pada saat itu. Karena apa? Di saat itu tidak ada orang, teman-teman tidak ada saudara, tidak ada siapa. Semuanya nafsi-nafsi. Di hari ini semua orang nafsi-nafsi. Kalau kita tidak diperhatikan oleh Allah, maka tidak akan bisa. Begini, saya ingin jelaskan kepada kalian agar ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua. Ikhlas dan ikut taklid. Taklid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, ikut Nabi, syarat ibadah diterima. Ya. Paham ya? Jadi syarat ibadah Anda diterima oleh Allah SWT itu ikhlas dan ikut Nabi. Jangan ikut musodek. Siapa musodek? Tahu musodek? Nabinya orang Ploso itu loh. Ploso kan ada Nabi musodek. Ikhlas. Ah ini. Tak kasih rumus. Nah ini ya, ingat saya. Tak kasih rumus, ikhlas. Dengarkan baik-baik. Kalau saya memberi, ingin balasan 2, berarti 1/2, setengah ya. 1/2 sama dengan setengah. Itu. Kalau saya memberi 1, ingin balasan 1 lagi, berarti 1/1. Yang namanya ikhlas yang 3 ini, aku beri 1, tidak berharap apa-apa, 0. Aku beri 1, tidak berharap apa-apa, 0. 1/0 sama dengan berapa? Ayo, yang jurusan fisika mana? Yang kelas 2 fisika ada? Yang pernah belajar fisika? Mana ini? Yang belajar fisika. 1/0 sama dengan S mengkurep. Apa namanya? Tak terhingga. Tak terhingga ya. S mengkurep, S ini. Mengkurep. Tak terhingga. Yang rumusnya ikhlas adalah aku beri sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa, berarti 1/0 sama dengan tak terhingga. Itu balasannya. Besok kamu tanyakan guru fisika, guru IPA. Kalau di sana ya guru IPA, tanyakan guru IPA, apa benar Ustadz, Ustadzah? Siapa guru IPA? Ya, tanyakan, apa benar Ustadz? 1/0 sama dengan tak terhingga. Tak terhingga saking banyaknya. Saking banyaknya ya tak terhingga tadi. Ya, itu rumus fisika. Itu ikhlas namanya. Ikhlas adalah aku beri sesuatu dan tidak berharap apa-apa. Namanya ikhlas. Paham ya? Sekarang secara kimia. Tanyakan dulu guru IPA juga. Kalau tidak ngerti berarti kalah dengan guru tauhid. Secara kimia 1 gram emas, 1 gram emas sama dengan 10⁻24 atom. Berapa tadi? Ingat masih? Berapa? 1 gram emas sama dengan 10⁻24 atom. Itu secara kimia. Hukum kimia begitu. Kalaupun 10⁻24 dicampur dengan 1 saja, musyrik 1 saja, syirik namanya, 1 saja, maka bukan tidak murni lagi namanya, tidak ikhlas lagi. Umpamanya 1 gram emas sama dengan 10⁻23 plus 1. Enggak, itu berarti belum ikhlas. Belum ikhlas. Belum ikhlas dan murni artinya. Yang murni adalah yang ikhlas tadi. Ya, ada
rumus tentang ikhlas. Apa tadi? Kimia 1 gram emas sama dengan 10 pangkat 24. Kurang dari 24 ini berarti tidak ikhlas dia. Ada sedikit saja lah, 1 saja tidak ikhlas berarti. Itu cara beribadah ikhlas. Ya, syarat utama dari ibadah adalah apa tadi? Ikhlas, ya. Yang kedua, ikut kanjeng Nabi. Nabi mencontohi enggak? Atau ikut ulama? Enggak, ikutlah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau mencontohi atau tersirat dari yang dilakukan kanjeng Nabi boleh. Meskipun hadisnya dhaif pun boleh. Hadisnya dhaif pun boleh. Makanya ulama mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan landasan ibadah. Nah, itu ulama. Ulama sudah tahu sejak dulu. Orang beribadah dengan hadis dhaif boleh. Tetapi tidak boleh kalau kita mengadakan sendiri ibadah tanpa landasan hadis. Tidak boleh. Nah, itu berarti harus ada 2 syarat, yakni yang pertama ikhlas, yang kedua ikut kanjeng Nabi, ya. Itu syaratnya untuk ibadah Anda sah. Syarat ibadah Anda sah. Paham ya? Nah. Ngobrol dhewe itu sono. Nggak ngerti dia. Paham ya? Nah, jadi itu syarat kita sah. Agar ibadah kita sah. Coba kalau udah nggak sah, jengkang jengking macam-macam sunda tunduk nggak sah, apa artinya? Lebih baik sedikit tapi sah atau banyak sah. Nah, itu yang bagus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqa al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Di antara kalian yang paling saya cintai, kata Rasul, adalah orang yang bagus akhlaknya, ringan tangan, bukan kepelaan itu dengan keplak-plak, bukan. Ringan tangan itu artinya gampangan. Ringan tangan itu gampangan. Serta murah hati, dapat mengasihi serta dapat dikasihi. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, dapat mengasihi wa yu'lafuna serta dikasihi. Siapa mereka yang masuk surga? Sabda Rasulullah lagi, ahlul jannati kullu hayyinin sahlin talqin. Ahlul jannati kullu hayyinin sahlin talqin. Ahli surga adalah orang yang rendah hati, lemah lembut, mukanya ceria. Nah, begini, yang terkait dengan muka ceria, Anda salaman dengan temanmu, perhatikan salaman dengan temanmu, mana yang paling cerah wajahnya, itulah yang diterima oleh Allah. Kan salaman berdua toh, salaman berdua, dan kita akan dapat pahala. Siapa dapat pahala? Mana yang paling ceria?
Nah, jadi kalau Anda salaman dengan temanmu, kamu perhatikan wajahnya, ceria enggak? Terus kamu foto kamu, ceria enggak? Yang paling ceria itulah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu kecil-kecil tapi sangat sederhana, tapi itu bermanfaat. Itu berarti ahli surga. Jadi Anda salaman kok ceria betul, dia senyum dan bagus, itu bisa ahli surga gara-gara salaman loh. Salaman mana yang paling ceria, yang dihitung oleh Allah dia ahli surga. Itu ahli surga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah kullu hayinin sahlin tolkin. Itu namanya ahli surga. Sekarang nomor 2. 6 orang yang mendapat laknat dari Allah, Rasulullah dan para nabi lainnya. 6 orang yang mendapat laknat dari Allah, dari Rasulullah, dari nabi yang lain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini ya. Nabi bersabda, sittatun la'anat humu walanahumullahu wa kullu nabiyyin mujabid da'wat. 6 orang yang saya laknat, kata Allah, dilaknat juga oleh Allah. Saya adalah nabi ya. 6 orang yang saya laknat, nabi, dilaknat juga oleh Allah dan oleh setiap nabi yang diterima doanya. Oh, nabi yang terima doanya lagi. Az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah 1 huruf pun kitab Allah. Orang yang menambah 1 huruf pun kitab Allah, atau mengurangi 1 huruf saja dari Alkitab, itu dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para nabi. Oleh karena itu kalau melihat Al-Quran kok janggal, kamu cari Quran lain, kamu bandingkan. Kalau memang tidak sama, kamu beri tanda di share, biar diperhatikan. Itu caranya untuk agar kitab kita menjadi suci betul. Yang kedua, wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala, orang yang mendustakan kadar Allah, orang mendustakan takdirnya Allah Ta'ala, wal mutasallitu bil jabarut, dan sewenang-wenang menindas hingga kemuliaan orang lain dihinakan Allah. Fayu'izzu man adzallahu Allah Ta'ala wa yudhillu man a'azzallah, dan menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini, menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Para nabi. Yang kedua, para waliullah. Yang ketiga, para ulama.
itu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi waliullah, para ulama itu dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang menghina orang-orang ini, maka dia dilaknat oleh Rasul, oleh Allah, dan oleh para nabi lain. Wal mustahillu li haramillahi ta'ala, orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah ada berapa? Ada yang tahu? Yang diharamkan oleh Allah itu ada 4 cuman. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, 4 toh? Diharamkan atasmu bangkai, daging babi, terus yang disembelih dengan tanpa nama Allah. Yang 4, hurrimat maitata wa darah. Yang diharamkan oleh Allah itu hurrimat alaikumul maitata, bangkai, waddama, darah, walah malhinjir, dagingnya babi, terus wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih dengan tanpa nama Allah. Loh, kalau babi kok cuma lahma, berarti tulangnya boleh dong. Nah, dagingnya aja ndak boleh, apalagi gitu cara berpikirnya. Dagingnya aja ndak boleh, apalagi tulangnya, apalagi kulitnya, apalagi. Nah, itu cara berpikir namanya mafhum muwafaqah. Dalam usul fikih namanya mafhum muwafaqah, bukan mafhum mukhalafah. Mafhum ada 2, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah namanya. Kalau sebaliknya itu namanya mafhum mukhalafah. Yang berikutnya wal mustahillu min inzati ma haramallah. Oh, tadi ya. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan tadi ada 4. Wattariku lisunnati, meninggalkan sunnah-sunnahku. Wah, iki akeh. Ingat, Rasulullah melaknat orang yang dengan sengaja meninggalkan sunnahnya. Oleh karena itu, kalau kalian biasa melaksanakan sholat rawatib, meskipun sholat sendirian, lakukanlah rawatib itu. Jangan kau tinggalkan. Kecuali Anda jamak, qashar. Jamak saja, qashar saja boleh. Ya, jamak boleh, qashar boleh. Saya jelaskan tentang jamak sekarang. Sholat jamak berarti zuhur dan asar, berarti 4 sekali salam, terus 4 sekali salam. Apakah dia di awal atau di akhir? Kalau di awal gimana niatnya? Usolli fardhu zuhri takdiman jam'it takdiman coba usolli fardhu zuhri jam'an takdiman ma'al asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati fardhon lillahi ta'ala.
Itu adalah niat. Ndak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ndak apa. Niat ingsun jamak sholat zuhur kalian sholat asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Boleh. Anda kan ndak hafal surat, ndak hafal Arabnya toh, dari keliru. Niat ingsun sholat zuhur jamak takdim kalian asar lillahi ta'ala. Boleh. Jamak ini, dengarkan baik, jamak ini paling banyak orang dilakukan. Umpamanya begini, nanti kamu lakukan nanti, kalian akan nganten jam 10, jam 11 sudah dirias toh, dirias. Kemudian untuk acara jam 1 nanti, jam 11 dirias untuk acara jam 1 nanti. Anda dipasang mulai jam setengah 12, ditampilkan di Kuadian, apa? Oh, Kuadian ya, Kuade, sampai sore. Anda tidak boleh sentuhan dengan air, soalnya pupurnya hilang. Ya pupurnya kan lontar kan, tidak boleh wudhu Anda. Padahal Anda tidak punya wudhu. Gimana Anda sholat? Nah, itu caranya Anda jamak takhir. Ya. Jadi usolli fardhu zuhri jam'an ilal asri takhirin 4 rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Paham ya? Ini akan kamu lakukan nanti. Mulai sekarang Anda mulai cari-cari, dihafalkan, gitu. Soalnya nanti kalau kalian dirias mulai jam 11 siang, jam 12 tampil sampai jam 3 belum boleh. Terus makanya nanti jamak takhir zuhur, jamak takhir dengan asar, gitu. Kemudian sholat asar jamak takhir. Nah, setelah itu nanti nunggu sebentar. Nunggu sebentar Anda masuk waktu maghrib, jamak takdim, asar dan isya jadikan satu. Jadi di sore itu kan, di sore kan boleh Anda mandi toh, silakan mandi. Maka kalian setelah mandi sholat mepet maghrib, Anda sholat jamak takhir. Kemudian masuk maghrib jamak takdim, sehingga malam pertama Anda panjang sekali dari malam pertama panjang toh, dari maghrib sampai subuh besok. Itu aturan jamak dalam fikih. Dalam fikih boleh begitu. Atau Anda nanti hari raya, hari raya Anda kan silaturahmi kemana-mana. Waduh, ini gimana, belum sholat ini. Anda jamak saja takhir atau jamak takdim, mana yang paling mungkin. Kotor semua baju saya. Nah, jamak saja. Paling mungkin mana? Bisa jamak takdim di zuhurnya dengan asar, nanti dengan asar tidak ada lagi. Atau jamak takhir seperti yang saya katakan tadi, jamak takhir zuhur dan asar mepet maghrib. Kemudian setelah maghrib Anda sholat jamak takdim maghrib dan isya di awal, malamnya sudah bebas Anda. Nah, itu cara menjamak sholat. Tapi jamak ya, ingat jamak, tidak pakai kosor. Ingat jamak, tidak pakai kosor. Jadi bukan jam'an wa qasran, tapi jamak saja, dijadikan satu. Dulu ketika saya ngelatih drum band, itu saya dikritik orang, kapan sholat ini? Nah, kan mayoritasnya itu kan dihias mulai jam 11 siang.
sampai menjelang maghrib nanti. Saya beritahu, yang tidak sempat sholat zuhur tapi sholat asar di akhir tidak masalah, jamak saja zuhur dan asar di akhir. Nanti istirahat sebentar, maghrib Anda sholat maghrib dan sholat isya jadikan satu lagi, sehingga Anda tidurnya panjang, istirahatnya panjang. Nah, itu saya jawab seperti itu. Oh, ada kitabnya, itu kitab fikih. Nah, itu cara sholat jamak takhir atau jamak takdim. Paham ya? Tapi tidak boleh qashar, jamak saja, dikumpulkan saja, tidak boleh qashar. Kecuali kalau masafatul qasri boleh, namanya jarak nempuh jarak jauh, nah boleh pakai qashar. Tapi kalau begitu karena masyaqqat namanya, itu boleh jamak saja tapi tidak boleh qashar. Jadi 6 orang tadi adalah menambahi isi kitab Allah, tidak boleh menambahi isi kitab Allah. Yang kedua, mendustakan ketentuan Allah, tidak boleh. Yang ketiga, penguasa yang sewenang-wenang juga tidak boleh. Sekarang kan sedang terjadi pergulatan antara Menko Kulham dan DPR, itu ribut ya. Yang keempat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima, perbuatan terlarang terhadap keturunan dan kerabat Rasulullah. Yang keenam, berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Ada yang meremehkan, ya, sengaja meremehkan sunnah Rasul, itu tidak boleh. Nah, itu ada 6 yang dilarang atau dilanat oleh Rasulullah SAW, Allah dan para nabi. Itu adalah 6 perkara. Sekarang 6 perkara yang mengajak manusia pada 6 perkara. 6 perkara yang mengajak manusia kepada 6 perkara. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Inna iblisa qaimun amamaka." Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu. Wan nafsu an yaminika wal hawa an yasarika wad dunya min khalqika wal a'da'u an haulika wal jabbaru fawqaka. Fa iblisu la'anahullahu yad'uka ila tarkid din. Pertama. Yang kedua, wan nafsu tad'u ilal maksiat wal hawa yad'uka ila syahawat wad dunya tad'uka ila ikhtiyari riha alal akhirati wal a'da'u tad'uka ila dzunubi wal jabbaru yad'uka ilal jannati wal maghfirati. Qala Allah Ta'ala, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Mereka semuanya mengajak masuk neraka, sedangkan Allah mengajak masuk surga. Faman ajaba iblisa dhaba anhuddin. Apabila Anda mengikuti ajakan mereka, maka dhaba anhuddin, maka pergi darinya agama. Faman ajaba nafsa dhaba anhur ruh. Man ajabal hawa dhaba anhul aql. Waman ajabal dunya dhabat anhul akhirah. Waman ajabal a'da'u dhabat anhul jannah.
An ajaballahu ta'ala anhu as-sayyi'atu wa nala jami'il khairat. Gambaran demikian. Oleh Abu Bakar diceritakan tentang diri kita dengan iblis. Siapa iblis? Iblis adalah bapaknya setan. Yang paling tua adalah iblis. Jannata ahadun illa ra'a maq'atahu minnar. Tidak masuk surga seseorang illa ra'a maq'atahu, sehingga ia melihat tempatnya minan nar. Walau asa ali dada sukra wala yadkhulun nar ahadun illa ra'a maq'atahu minal jannah law asal yakuna alaihi khasra. Orang masuk surga berarti dia lewat neraka dan dia melihat bekas rumahnya di neraka. Orang masuk neraka juga lewat di surga. Dia melihat bekas rumahnya di surga dihancurkan, dia milih di neraka. Wah, kalau begitu sengsara betul. Ya, sengsara benar nih. Enggak karuan ini. 4. Allah menyembunyikan 6 perkara dalam hal 6 perkara. Ini dawa ini. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyimpan 6 perkara dalam 6 tempat. Yang pertama, katamar ridho fi ta'ah. Dalam ketaatan Anda, Allah menyimpan keridhoannya. Ketaatan Anda tersimpan ridhonya Allah. Wa katamal ghadaba fi maksiatin. Dalam perbuatan maksiat Anda, Allah menyimpan kemarahannya. Wa katamal lailatul qadri fi syahr Ramadan. Kemudian Allah menyimpan Lailatul Qadar fi syahr Ramadan. Di bulan Ramadan Allah menyimpan Lailatul Qadarnya. Wa katama auliya'u fiha fima bain nasi. Dan menyimpan para waliullah di antara manusia-manusia. Di antara manusia-manusia itu ada waliullahnya. Wa katamal mauta fil umri. Dalam menyimpan mati seseorang dalam umur. Wa katama sholatal wusta fis sholawati. Sedangkan menyimpan sholat wusta itu ada yang mengatakan sholat asar
menyimpan sholatul wusta fis sholawati, dalam salat-salat. Dalam salat-salat itu ada salat wusta. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Itu dalam ayatnya Allah berfirman bahwa Allah menyimpan sholatul wusta dalam salat-salat yang lain. Sabda Nabi lain, man zana fi aw syariba khamral anahu la'anahu Allahu wa man fis samawati ila mithlihi minal hawli tsani. Barang siapa berzina atau minum khamar di bulan Ramadan, maka dia dikutuk Allah dan malaikat yang ada di langit sampai datang tanggal yang sama di tahun depan. Jadi orang yang berzina atau minum minuman khamar di bulan Ramadan, maka dia dikutuk oleh malaikat, oleh Allah sampai tahun berikutnya. Lama sekali ini, 1 tahun yang mepet ya. 5. Orang mukmin mengalami 6 macam ketakutan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Begini ya, setelah saya doa Anda baru boleh minum. Jangan sebelum doa Anda sudah mulai duluan. Percuma puasa Anda ya. Setelah saya doa, nanti saya tunggu sini sampai doa, baru Anda boleh minum berbuka puasa. Ya, paham ya? Saya doa dulu, jangan ini sudah selesai langsung kalian santap. Begitu doa habis sudah. Ya, itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.